Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya Bang Cuing di channel Yayasan Insan Cita Selaparang. Saat ini kita akan mengadakan ngobrol santai bersama Bung Arifin. Jadi acara ini dinamakan dengan acara Inspiring Talk. Jadi ngobrol inspiratif bersama Bang Arifin. Beliau ini adalah pengusaha madu trigona. Jadi beliau ini budidaya madu trigona, dan tidak hanya beliau sukses mengembangkan madu trigona, tetapi juga beliau sukses mengajak masyarakat sekitar mereplikasikan budidaya trigona ini dengan masyarakat yang ada di sekitar beliau. Bagaimana awal beliau melakukan proses ini? Nah, kita akan mendengarkan kisah beliau. Kita kayaknya mulai dari latar belakangnya dulu nih, Bang Ipin. Jadi pelungguh informasinya, sebelum pulang ke kampung halaman ini dulunya aktif di mana, atau latar belakang pendidikan lah dulu kita bercerita ini sebelum kita diceritakan lebih jauh bagaimana budidaya madu trigona ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman seperjuangan. Jadi teman-teman yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah, kalau latar belakang pendidikan, jadi saya memang orang asli sini. Jadi sekolah di sini, SD-nya, kemudian MTS di Kumbung, kemudian masuk di SMK Pertanian di Sakre. Nah, selanjutnya melanjutkan ke Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, itu latar belakang pendidikan. Jadi memang background kita ini memang anak petani, dan terus kita lanjutkan nawa itu orang tua menjadi petani sampai hari ini. Petani dan diintegrasikan dengan bisnis ya. Ya. Petani dan alhamdulillah kita bisnis juga gitu. Ya, informasinya Bang Ipin yang pernah ke ini juga, ke Sumbawa. Iya. Kalau di Sumbawa itu kita mengikuti istri, karena memang istri tugas di sana hampir 11 tahun kita di KSP, dan alhamdulillah bisa balik tahun 2020 kemarin. Berarti baru berapa tahun kalau dihitung dari sekarang ini? Belum genap 3 tahun. Ya, belum genap 3 tahun. Ini sejak kapan kemudian merintis? Kalau lebah ini kita rintis dia dari tahun 2018 kalau saya tidak salah ya, dari tahun 2018, mungkin dari tahun 2017 ya. 2017 sudah kita mulaikan. Sudah mulai. Ya, sudah mulai. Ini dihandle dari Sumbawa atau gimana modelnya? Iya, di sini kan ada adik juga yang di sini yang kelola. Dan dia juga kebetulan alumni peternakan. Ya. Jadi alumni peternakan Universitas Mataram juga gitu. Jadi sama-sama lah kita mengajak membudidayakan lebah ini gitu. Ya. Terus apa yang menginspirasi Bang Ipin sehingga kemudian mencoba mengembangkan budidaya lebah ini, trigona? Ya, trigona namanya ya? Iya. Ini lebah trigona ini memang kalau bahasa kita kan lebah nyantleng kalau orang Sasak. Nyanteng ya? Ya, kalau orang Sasak ini namanya lebah nyantleng. Jadi karena melihat potensi yang kita miliki, dan memang sebaran dari lebah ini kan cukup luas kita di sini, tetapi belum ada yang bisa membudidayakan mungkin ya. Belum ada yang membudidayakan secara skala usaha.
Mungkin kalau masyarakat mungkin taruh di bambu itu saya. Tapi kalau sudah mulai skala usaha kita udah mulai bikinkan dia tempat dan kita budidayakan secara besar-besaran begitu. Ini dikasih makan juga kalau Enggak. Jadi dia cari makan sendiri. Oh, cari makan Ya, sendiri ya. jadi kita hanya apa saja yang perlu kita pelihara. siapkan ini, ya? Jadi kalau kita mau melihara ini memang kan sangat simpel. Jadi madu ini lebah ini adalah makhluk yang paling kalau saya istilahkan yang paling bisa berterima kasih kan. Tanpa kita kasih makan, Betul. tetapi dia mampu memberikan kita manfaat yang luar biasa. Dan ini memang sudah tersirat dan tersurat juga kan. Bagaimana manfaat dari madu ini. Kan setiap makhluk hidup ini dia butuh makan ini, Bang Ipin, walaupun dia makhluk sekecil apapun ini. Nah, terus bagaimana dia untuk bertahan hidup lebah ini, kita apa saja yang perlu disiapkan? Nah, kalau kita Untuk bisa mau menghasilkan madu yang bagus misalnya. membudidayakannya, tentu memang harus kita siapkan nektarnya kan. Sumber makanannya seperti kita lihat kan ada bunga-bunga kita tanam itu. Nah, itu adalah salah satu upaya kita supaya dia ketersediaan bahan makanannya selalu ada. Karena kalau kita sudah mulai membudidayakan dalam jumlah besar, kemudian kita tidak menyiapkan dia bunga-bunga sebagai sumber makanannya, tentu lebah ini juga akan kabur gitu. Tetapi sepanjang kita menyiapkan jenis aneka ragam bunga-bunga, insya Allah lebah ini akan tetap diam di tempat budidayanya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ini contoh hasil dari budidaya lebah trigona. Ini kalau rasa sama enggak dengan madu hutan atau madu biasa? Nah, kalau dia rasa memang agak berbeda karena dia memang memiliki rasa yang agak kecut. Agak kecut ya. Nah, tetapi kecutnya itu karena kandungan vitamin C tertinggi. Jadi dari semua jenis madu yang ada, bahwa kandungan vitamin C tertingginya ada di lebah ini. Dan madu ini adalah madu terbaik dari semua jenis madu yang ada. Walaupun dia madu hutan. Walaupun dia madu hutan. Jadi dia adalah madu terbaik dari semua jenis madu yang ada. Karena di dalam madu trigona ini ada beberapa kandungan yang ada di dalamnya. Pertama, dia memang madu murninya. Kemudian ada bipolen namanya. Jadi sari pati bunga-bunga itu menyatu dia di dalam madu ini. Makanya dia rasanya agak kecut. Jadi itulah yang menyebabkan dia kandungan vitamin C-nya tertinggi. Nah, yang ketiga, yang spesial yang dimiliki oleh madu trigona ini adalah ada kandungan propolis. Nah, kandungan propolis hanya dihasilkan dari lebah madu trigona. Kalau lebah-lebah yang lain tidak bisa menghasilkan propolis. Ya, Nah, sedangkan propolis ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. kesehatan. Makanya, Penyakit dalam, makanya madu ini adalah menjadi madu terbaik. Nah, seperti itu, Bang. Nah, bagaimana bisnis plan-nya? Kalau kita berbicara bisnis plan ini, Pak Bang Ipin, mulai dari apa saja yang perlu kita siapkan kalau kita mau mengembangkan usaha atau budidaya sampai kemudian jadi seperti ini. Ya, tentu kalau kita mau Termasuk modal usahanya. membudidayakan, memang kan kita harus mencari koloni. Kita harus berburu kan. Jadi di alam liar kita buru dia indukannya, baru kita pindahkan dia ke kota-kota stup seperti ini. Ya. Ya, jadi kita pindahkan dia gitu. Nah, kalau kita mau tentu kita harus siapkan stupnya, kemudian sebelum kita memelihara tentu harus kita sudah siapkan bunga-bunganya. Oh, Iya, karena begitu dia datang tentunya harus sudah siap makanannya gitu. Nah, banyak orang yang membudidayakan lebah ini gagal karena dia tidak menyiapkan terlebih dahulu sumber makanannya. Jadi kalau kita ingin sukses itu ya kita siapkan dulu bunga-bunga yang banyak kan. Baru kemudian kita bisa membudidayakan, baru dia tidak kabur seperti itu. Tapi sebenarnya simpel saja.
begitu kita dapatkan koloni dari alam liar, bisa kita ambil di bambu-bambu seperti ini ya. Nah ini kan hasil berburu kita. Nah jadi dia ada nanti di sini, dia ada baru kita belah dia. Nah kayak ini. Nah ini masih berisi ini, belum dipindah ini. Nah jadi setelah kan ada dia keluar. Nah kita berburu ini baru kita pindahkan dia ke kota. Berarti kita harus nebang ini ya, kebun bambu ya, cari. Iya harus kita cari di alam liar kan, di alam liar kita cari baru kita pindahkan. Tak bisa kita budidaya modelnya untuk bisa dia, tetapi bisa dia kita pecah dia kota ini menjadi beberapa koloni apabila dia sudah full. Nah rencananya ini juga nanti kalau dia memang kita mau pecah dia karena udah full dia isinya ini. Nah ini kita akan pecah lagi dia, kita bagi dia jadi nambah stup lagi. Nah kalau dia sudah banyak begini, misal di dalam kota, jadi tidak perlu kita berburu lagi. Kita cukup memindahkan yang ada di stup yang sudah ada di dalam stup ini. Kita pindahkan ke kota yang lain lagi, kita bagi dia atau kita pecah dia koloninya, induknya. Seperti itu. Ya, tadi Bang Ipin mengatakan bahwa ini rasa dari madu ini ada rasa kecutnya. Apa itu tidak disebabkan oleh jenis konsumsi makanan yang kita siapkan? Misalnya bunga-bunga yang kita tanam? Ada pengaruhnya itu, ada pengaruhnya bunga-bunga yang dihisap. Tergantung dia jenis bunganya. Tetapi kalau dia beragam begini, tentu dasar rasanya memang madu ini memang agak kecut. Ya karena dia memang menyimpan saripati bunga itu dalam bentuk bipolennya. Nah, itu yang bikin agak kecut, dan kan di saripati itu ada kandungan vitamin C yang tinggi yang terkandung. Sebelum kita jauh tentang pengelolaan bisnisnya, boleh kita coba ini? Boleh, sangat boleh. Boleh sekali ya. Jadi coba Pak Jusman dulu. Kita siapkan. Ya, enggak apa-apa kita saja. Pas gitu ya. Ya. Jadi kita akan buktikan dia nanti, begitu kita seduh, kalau madu yang lain kan dia tidak keruh. Nah kalau ini dia berubah warna menjadi keruh. Keruhnya itu disebabkan oleh keluarnya propolis yang ada di dalam madu. Oke, mana dia sendok itu, Dinda? Nah ini dia sendoknya. Oke. Oke, kita akan langsung mencoba ini bagaimana sih rasa madu trigona, karena saya sendiri belum pernah mencoba. Jadi yang saya pernah konsumsi itu ya madu hutan, madu dari Sumbawa, atau madu yang ini lihat ini yang dijual di Alfamart, Indomart. Kalau ini kita jamin keaslian dan kemurniannya ya. Karena kita harus ini bisa kelihatan nggak? Menjaga kualitasnya. Jadi aromanya juga memang agak beda dengan madu yang biasa yang ada di pasaran. Jadi aromanya khas sekali. Kita pakai air hangat. Kalau ini kan bisa kita campur dia dengan berbagai varian kalau di sini. Tapi kebetulan kalau biasa ada tamu saya kasih dia madu trigona jahe merah. Oh, jahe merah ya. Ya, tapi karena jahe merah. Ya, tapi karena ini mendadak jadi cukup kita pakai madu saja. Nah. Oh, berarti kalau dicampur dengan madu merah jadi jahe merah. Ya, jahe merah ya. Jadi di samping tubuh akan mengandung propolis, jadi dia juga akan mengandung daya penghangat ya, karena jahe merah menghangatkan tubuh. Ini juga bisa langsung hangat kita punya badan. Jadi kalau setelah minum bisa langsung keringatan. Ini juga bisa menambah untuk stamina laki-laki. Oh iya jelas. Nah, itu yang penting. Nah, nanti kita kasih dia racikannya. Mengalami gangguan. Ya. Gangguan hormon kah atau gangguan kepekaan sensitivitas dari kelelakiannya. Nah, jadi dia warnanya keruh ini. Dengan minum trigona ini akan membuat daya tahan Anda meningkat. Nah, ini dia warnanya kan berubah keruh.
Ini nih warnanya agak keruh. Ya. Mirip teh ya kalau Iya. diseduh. Nah, rencana sih nanti kita mau buka varian minuman spesial madu trigona di sini gitu. Jadi kita mau coba dia Bismillah. madu trigona jahe merah, madu trigona ya produk turunannya madu trigona jahe merah, madu trigona sereh, madu trigona yang biasa kita pakai untuk stamina itu madu trigona kita campur dengan jeruk nipis. Nah, itu bisa nendang itu. Sini Dinda. Jadi rasanya memang agak khas ya, Ya, Bang. Ya. ada asamnya. Ya, ya, kecut, tapi ada manisnya juga. Kayak lemon tea bang ya? Ya. Iya. Lemon tea. Lemon. Jadi daripada Anda minum UC 1000 itu lebih baik minum madu trigona yang alami. Ya, jadi kalau khasiatnya memang dari beberapa konsumen kita memang sangat terasa apa yang keluhan-keluhannya misalnya penyakit. Ada seseorang yang mengalami diabetes, kemudian ambeien, kemudian mah kronis. Jadi dia amalkan madu ini. Insya Allah, alhamdulillah bisa sembuh dia karena rutin mengkonsumsi madu ini. Ya, berarti saya harus belikan istri saya juga nanti satu ini. Oh, siap. Ya, jadi buat Anda laki-laki yang mengalami kelumpuhan syahwatnya, jadi ini bisa Anda dengan konsumsi madu trigona katanya bisa meningkatkan stamina. Di samping itu juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang akut. Siap. Jadi madu trigona ini bisa kita katakan 1000 hajat lah ya. Jadi minuman 1000 hajat. Jadi segala hajat Anda untuk dengan meminum ini insya Allah akan tercapai, termasuk maksudnya adalah kesehatan dari sisi hajat kesehatan, bukan yang lain-lain. Ya. Ya, termasuk juga untuk kekayaan. Dengan kita membudidaya ini tentu kita sejahtera kan gitu. Terkait dengan konsep budidaya tadi itu, jadi untuk bisnis plannya kira-kira satu botol ini diperoleh dari satu stok begini ya? Enggak. Jadi karena memang dia ini kan kalau dia udah banyak koloninya, sudah banyak induk di dalamnya, bisa kita dapatkan setengah botol. Karena dia memang lama dia hasilkan madu ini, karena dia lama. Beda dia dengan lebah hutan. Kalau lebah hutan itu kan cepat dia dan banyak. Tetapi spesialnya kalau madu ini karena memang dia menghasilkan madu yang agak kurang gitu. Tetapi kalau dia udah penuh bisa kita dapatkan setengah botol ini, satu stup ini. Iya. Dan kita panen sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan panen. Tetapi kalau kita punya skala besar kan tentu kita bisa panen setiap hari. Bisa kita atur periodisasi panennya gitu. Iya, dengan artinya kan mulai masuknya kita periodisasikan ya. Iya. Nah, untuk misalnya berarti dari sisi permodalan ini berapa kita siapkan modal kalau mau budidaya misalnya? Ya, kalau saya di sini kan suruh orang berburu mencari. Ya, jadi satu bambu ini kita hargakan dia di kisaran 45 sampai 50 ribu satu induk ini. Nah, kalau dia sudah dalam setup begini, ini lebih dari 350 sampai 400 harganya satu kotak ini. Yang sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam. Kalau di Jawa hampir di atas itu bisa 500 sampai 1 juta satu stup ini. Dan dia juga beranak pinak. Beranak pinak, dia berkembang biak. Jadi dia membuat rumah di dalam, memperbanyak koloni karena ada ratu. Di samping dia memperbanyak diri, dia tentunya membuat madu juga di dalamnya, di dalam kota ini.
Iya berarti kalau kita punya dua berarti dapat satu, anggaplah jadi satu botol gitu ya. Boleh, Kalau punya bisa, dua ya, bisa 2, 3 gitu. satu botol. Ini satu botol ini berapa kisarannya? Nah, Kalau di pasaran karena kita memang menjaga kemurnian dan keaslian, ke kualitas, nggak ada campuran-campuran. tidak ada campuran sama sekali. Kami dari dulu menjual dengan harga 250 per botol. Ya. Ya jadi harga sangat inilah ya sangat sesuai dengan kualitas. Jadi akhirnya buat teman-teman yang cinta kesehatan harga 250 itu tidak terlalu sulit. Nah, jadi sangat sesuai lah dengan pasaran, masih standar harga pasaran ya. Nah jadi silahkan bagi teman-teman yang mau meminum madu lebah trigona, bisa menghubungi kami di Yayasan Ihsan Cita Selapara atau menghubungi langsung Bang Ipin ya. Nanti kontaknya di share melalui deskripsi kita di YouTube ya, kontaknya Bang Ipin ya. Untuk bagi Anda yang butuh madu lebah trigona ya, silahkan menghubungi tim kami di IC atau langsung menghubungi nomor kontaknya Bang Ipin. Nanti kita akan share melalui deskripsi di channel YouTube Yayasan Ihsan Cita Selapara. Ya. Jadi ini saya kira sangat menarik Bang Ipin, apa namanya usaha madu trigona ini. Ya kalau di sini kan kita sudah mulai kembangkan kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok anak-anak muda yang memang tidak ada pekerjaan, daripada dia nganggur, kita ajak dia berkelompok. Nah, kemudian nanti pemasarannya kita atur dia secara bersama-sama. Alhamdulillah sekarang udah ada hampir 10 orang yang sudah ikut dalam kelompok kami di sini gitu, yang memang terus kita terus kita bina, kita ajak. Karena ini kan di samping kalau anak kita, kalau kita mau kreatif ya setiap hari berburu bisa dapat. Dia berburu di alam liar pasti dia dapat, dia tidak akan keluarkan modal. Nah, dan biasanya di ini ya, di bambu, di bambu ya. Kalau ada bambu-bambu begini pasti dia ada gitu. Nah, ini yang kita ambil, kita belah, baru kita pindahkan ke kotak-kotak, baru kita taruh dia di tempat-tempatnya gitu. Ya, agak berdekatan ininya ya, antara satu dengan yang lain. Iya. Dan dia di posisi dekat dengan perakaran ya, enggak di atas. Enggak. Di atas sih, kalau dia ada kan jenis bambu kan memang dia ada lubang-lubang secara alami kan di bambu itu. Nah, dia bikin rumahnya di sana. Jadi memang ini sangat praktis, tidak membutuhkan sekali aja kita modalnya kan, hanya bikin stup saja gitu. Sama mungkin kalau kita suruh orang berburu kita ganti ini. Tapi selanjutnya kita tidak akan mengeluarkan apa-apa, hanya sekali toh itu. Nah baru setelah itu kan dia yang terus memberikan kita hasil kan. Setiap bulan kita bisa panen madu gitu. Dan dia tidak kabur. Nah kalau lebah yang lain potensi kaburnya besar. Kami sudah coba beberapa jenis lebah dan kabur. Nah karena ini dia jinak, dia tidak menyengat juga. Kalau lebah biasa disengat ya, disengat kita. Nah kalau ini kan madu yang lebah jinak, tetapi dia bisa menghasilkan madu yang super. Dan kalau madu ini hanya ada di daerah kita, daerah tropis. Kalau di daerah di luar daerah tropis enggak bisa. Ya jadi ya ada hanya di Indonesia, Malaysia kan, daerah-daerah tropis itu. Nah kalau di Eropa, di apa itu enggak ada. Nah makanya orang Jepang itu mau dia beli apa namanya hasil polen itu. Nah itu yang diekstrak menjadi apa namanya propolis. Nah mungkin kalau kita punya skala besar, nah mungkin bisa kita atur buat bagaimana bisa mengekstrak propolis itu. Nah kan hari ini kita belum ada ini yang mampu mengekstrak, karena memang keterbatasan teknologi dan juga mungkin
jumlah gitu. Nah kalau misalnya kita disupport, bisa disupport oleh pemerintah dalam skala besar, misalnya kita punya ribuan mungkin sampai puluhan ribu mungkin stupnya, mungkin ini hal yang sangat bagus di samping bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini juga akan menjadi salah satu destinasi gitu, destinasi ke depannya. Berapa stop yang sekarang sedang dikembangkan di? Nah kalau yang ada sekarang masih tersisa ini karena kita sedang melakukan pembenahan, jadi sekitar 200-an hari ini. 200 ya. Ya kalau dulu sampai ribuan, tapi udah kita jual ke Lombok Utara kotaknya. Nah setelah kita jual, yang terkenal Lombok Utara. Iya, yang terkenal Lombok Utara sama Lombok Barat Gerung. Tapi biasanya kalau dari sisi pemasaran ini kesulitan nggak? Kalau alhamdulillah kalau kami tidak kesulitan karena memang jaringan temen ya, jaringan temen yang di Jakarta, di Bogor, kemudian di Tangerang, ada kemarin Surabaya, bahkan sampai Batam. Jadi ada teman dari Batam di sana kemarin, dia udah di sini dengan bosnya langsung. Sudah coba 1 botol katanya dibawa dulu. Nah sampai di sana dia merasakan khasiatnya, balik lagi dia. Malah dia beli sampai 10 botol itu. Dia bawa sampai ke Batam. Saking harganya. Nah alhamdulillah mungkin ke depan memang kita perbanyak produksi dia ini. Madu Trigona ini ya. Madu Trigona ini. Ya baik, Bang Ipin, terima kasih banyak Terima sudah kasih. bincang-bincang sama kita. Siap. Dan mudah-mudahan Anda mau terinspirasi untuk budidaya Trigona, jadi tidak terlalu sulit untuk pengembangan budidaya ini. Tinggal hanya menyediakan stop seperti ini, bahannya dari papan. Nah kemudian Anda bisa berburu untuk indukannya di kebun alam bambu, ya. atau Anda bisa langsung membeli Stopnya. yang sudah jadi, sehingga Anda tidak perlu lagi berburu. Ya tapi jarang yang mau jual. Oh, jarang yang mau Jarang jual. yang mau jual. Jarang yang mau jual. Nggak ada yang mau jual dia stop. Iya. Ya, jadi harus mencari sendiri ya. Dan memang agak mahal. Agak mahal ya. Ya. Ya baik, terima kasih Bang Ipin. Terima kasih. Semoga Anda semua bisa terinspirasi di Inspiring Talk. Tetaplah selalu bersama kita dan sebarkan informasi ini ke teman-teman Anda, sehingga orang lain bisa terinspirasi untuk mengembangkan usaha-usaha yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di dalam nggak ada apa